Bersukacita akan kedatangannya kembali. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Yesus Kristus akan datang kembali. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 memberi kita pewahyuan secara grafis mengenai kedatangannya yang menakjubkan. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya juga terinspirasi hanya dengan berpikir bahwa suatu hari Tuhan akan muncul dengan berseru. Bukan orang lain yang akan berseru untuknya, tetapi Tuhan sendiri. Beberapa orang berpikir kita terlalu banyak membesar-besarkan kedatangannya, tetapi itu karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Dia adalah Raja alam semesta. Seluruh bumi adalah miliknya, termasuk pemerintah dan galaksi. Dia memerintah dunia. Sementara di bumi, dia sering pergi dengan banyak murid. Bagaimana ketika dia memasuki Yerusalem? Alkitab mengatakan, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Matius 21 ayat 10. Orang-orang keluar dari mana-mana dan berjajar di jalanan. Semua ini terjadi ketika dia adalah anak domba yang harus dikorbankan. Menurutmu apa yang akan terjadi sekarang kalau dia datang sebagai Raja, segala raja, dan Tuhan, segala Tuhan? Jadilah terinspirasi oleh langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 22 ayat 5 mengatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Betapa mulianya! Kita tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. 2 Petrus 1 ayat 16. Kita telah menerima kebenaran, kita percaya pada kebenarannya, dan hidup dalam kebenarannya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Menjangkau dengan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa di seluruh dunia, bukan untuk apa-apa. Kita sedang mempersiapkan kedatangannya. Dia berkata bahwa dia akan kembali. Jadi kita memberitahu semua orang. Ini adalah saat-saat terakhir dari hari-hari terakhir. Waktu yang tersisa sangat singkat. Oleh karena itu, kita akan memenuhi visinya dan mempersiapkan dunia untuk kedatangannya. Haleluya! Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku terinspirasi oleh kedatangan-Mu yang akan segera kembali. Oleh karena itu, dengan kecepatan, semangat, dan urgensi, aku memberitakan Injil kepada orang-orang di duniaku. Aku berdoa sekarang bagi mereka yang belum mengenal-Mu, agar hati mereka terbuka terhadap Injil, dengan iman yang ditanamkan di dalam mereka untuk keselamatan mereka. Dalam nama Yesus. Amin.